97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Waspada, teliti, periksa kebenaran berita dan informasi, dicek fakta. Pro 1 RRI. Beredar di media sosial Facebook berupa video yang menampakkan grafik disertai narasi bahwa saat ini Indonesia menjadi negara terkorup di dunia dengan angka korupsi yang meningkat. Faktanya, dari laman kominfo.go.id, penelusuran yang dilakukan menunjukkan bahwa indeks korupsi di Indonesia justru mengalami penurunan. Indexing yang dilakukan Transparency International menunjukkan tren penurunan tingkat korupsi di Indonesia sejak tahun 2019 hingga tahun 2023. Grafik yang turut muncul pada unggahan tersebut merupakan kutipan dari sebuah artikel lain mengenai Komisi Pemberantasan Korupsi atau KPK. Pastikan kebenaran berita dan informasi Anda dicek fakta. Pro 1 RRI. Ikutilah siaran khusus Ramadan melalui Pro 1 RRI Bukit Tinggi di 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi. Bersama ustadz-ustadz yang tidak asing lagi di program Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Disiarkan secara langsung setiap hari mulai pukul 17 sampai dengan pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Ikuti program acara Serasi Sore Bicara Seputar Islam. Sore ini bersama Ustadz Haji Syamsul Bahri MAG live di Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM dan kanal YouTube RRI Bukit Tinggi mulai pukul 17 hingga pukul 17:45 waktu Indonesia Barat. Anda bisa berinteraksi melalui line telepon 0811 669 9480. Anda bertanya, Ustadz menjawab. Acara ini bekerjasama dengan Bank Syariah Indonesia KCP Jalan Sudirman, Birugo, Bukit Tinggi. Serasi Sore Bicara Seputar Islam disiarkan langsung melalui program 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi, dan live streaming YouTube RRI Bukit Tinggi. 97,2 FM Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Selamat sore saudara pendengar, senang sekali Serasi hadir kembali di ruang dengar Anda. Sore bicara seputar Islam untuk edisi terakhir di bulan Ramadan 1446 Hijriah kali ini ya. Kalau di hari terakhir berarti harus spesial nih ya, makanya kita sudah datangkan sekarang penceramah kita yang akan hadir di Serasi sore ini. Langsung saja kita sapa dulu Ustadz Syamsul Bahri. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat Ustadz ya? Alhamdulillah. Alhamdulillah masih semangat di puasa 2 hari terakhir nih Ustadz ya? Insya Allah. Alhamdulillah. Nah hari ini kita akan dengarkan ceramah dari Ustadz Syamsul Bahri tentunya yang akan membahas tentang bulan Syawal. Nah seperti apa kira-kira nanti tausiahnya? Jangan lupa disimak karena di akhir acara nanti kita akan hadirkan kuis juga yang hadiahnya akan dipersembahkan oleh BRI, Bank Rakyat Indonesia. Nah seperti apa nanti tausiahnya? Anda juga bisa ikut bertanya saudara pendengar melalui telepon dan juga WhatsApp kami di 081166999480. Untuk itu langsung saja sekarang kita simak ke Serasi Sore Bicara Seputar Islam persembahan dari RRI Bukit Tinggi dan juga BSI bersama Ustadz Syamsul Bahri. Silakan Ustadz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin alladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma salli wa sallim ala hadan nabiyil karim wa ala alihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'da. Para pendengar dan pemirsa dimanapun berada yang dapat menyimak siaran ini, tentu kami sangat berbahagia sekali di hari yang ke-29 Ramadan 1446 Hijrah ini
Allah masih karuniakan kepada kita berbagai bentuk fasilitas kehidupan dan fasilitas kenikmatan. Bahkan mungkin di rumah kita sudah nampak kesiapan untuk menyambut hari kemenangan Idul Fitri. Tentu saja di akhir ini, sesuai dengan tema kita pada hari ini, Syawal adalah bulan peningkatan. Kita akan jelaskan terlebih dahulu apa yang harus kita siapkan dalam rangka menyambut datangnya Idul Fitri. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Walitukmilul iddata walitukabbirullaha ala ma hadakum wa la'allakum tashkurun. Dan hendaklah kamu menyempurnakan bilangan puasa Ramadanmu, dan bertakbirlah kamu mengagungkan Allah atas petunjuk yang diberikannya kepadamu, dan jadilah engkau orang yang pandai bersyukur. Ini adalah penghujung ayat 185 dalam surah Al-Baqarah. 3 cara kita menutup kegiatan Ramadan dan menyambut datangnya Idul Fitri. Pertama, sempurnakan puasa kita. Sempurnakan ibadah-ibadah yang menopang kesempurnaan puasa itu, baik yang wajib maupun yang sunat. Terutama di hari ini kita ingatkan zakatul fitri. Bagi yang belum menunaikan zakat fitrah, mari segera tunaikan zakat fitrah kita agar terjadi atau tujuan dari zakat fitrah itu tercapai, tu'til fuqara wal masakin, memberi makan atau menggembirakan hati orang fakir miskin untuk bisa bersama-sama berhari raya dengan kita. Kemudian tentu saja juga yang kedua, walitukabbirullaha ala ma hadakum. Kita akan bertakbir di akhir Ramadan sampai pagi hari raya, membesarkan dan mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Dan untuk Kota Bukit Tinggi sudah beredar undangan kepada masyarakat. Insya Allah malam takbiran akan kita pusatkan di Taman Pedestrian Jam Gadang, dan juga dianjurkan di seluruh masjid dan musola yang ada di Kota Bukit Tinggi. Kemudian boleh melakukan takbiran itu di tempat-tempat lain atau di perjalanan juga dengan kendaraan. Tentu saja dihimbau untuk tetap mematuhi peraturan lalu lintas, menjaga ketertiban dan kenyamanan. Yang ketiga adalah wala'allakum tashkurun, jadilah kita orang yang pandai bersyukur. Agar rasa syukur ini semakin kita nikmati, banyaklah memikirkan yang belum kita syukuri. Jangan banyak memikirkan yang belum kita miliki. Karena kita sering memikirkan yang belum kita miliki, tapi kita lupa memikirkan yang belum kita syukuri. Padahal kalau kita ingin bersyukur, cukup dengan melihat ke bawah. Ternyata lebih banyak orang yang lebih kesulitan daripada kita. Lebih banyak orang yang lebih berkekurangan daripada kita. Maka apa yang ada pada kita hari ini kita syukuri, Allah akan memandang kita orang yang pandai bersyukur. Kemudian habis nanti Ramadan ini akan masuk bulan namanya Syawal. Secara bahasa Syawal itu artinya peningkatan. Kemudian karena Syawal itu peningkatan, apa yang diharapkan dari Ramadan? Ramadan diharapkan betul-betul mampu membentuk kita menjadi pribadi yang takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Bukankah di bulan ini 24 jam kita mengatur waktu kita dengan sebaik-baiknya? Mulai dari bangun di waktu sahur sampai kita i'tikaf di masjid, bahkan menghabiskan waktu kita untuk ibadah. Semuanya kita lakukan sebenarnya adalah dalam rangka penguatan rohani kita, penguatan batin kita, pembentukan karakter ketakwaan ke dalam diri kita masing-masing. Kami yakin semua kita sudah menempa diri kita maksimal. Apa yang bisa kita lakukan semaksimal mungkin di Ramadan ini sudah kita lakukan. Kita berharap di akhir Ramadan ini benar-benar kita menjadi orang-orang yang istiqomah dengan ketaatan itu. Jangan terjadi cerai massal dengan masjid. Jangan cerai massal dengan Quran. Jangan cerai massal dengan santunan-santunan. Jangan cerai massal kita dengan kepedulian. Ketika Ramadan berangkat meninggalkan kita, kita jangan pula meninggalkan kebiasaan-kebiasaan taat yang sudah kita lakukan selama bulan Ramadan. Kita saksikan masjid dan musola penuh dengan jamaah dimanapun. Kita saksikan di mana duduk orang memegang Al-Quran. Mereka membaca ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Taala. Kita saksikan di mana-mana ada santunan, kepedulian terhadap anak yatim, fakir miskin, kaum du'afa.
Nah, suasana yang seperti ini hendaklah kita bawa ke dalam kehidupan keseharian kita. Dan itu akan nampak nanti sesudah Idul Fitri, yaitu di bulan Syawal, bulan peningkatan. Lalu kemudian saya juga ingin menjelaskan sedikit bagaimana Rasulullah SAW merayakan Idul Fitri. Ternyata beliau menganjurkan kepada kita yang pertama, hendaklah kita di hari raya itu bertakbir, mengagungkan Allah Subhanahu wa taala. Bukan kita membangga-banggakan diri atau menyombongkan apa yang ada pada kita, tapi yang disuruh adalah bertakbir, mengagungkan, membesarkan Allah. Kemudian Nabi menganjurkan kita memakai pakaian yang terbaik, bukan pakaian yang baru. Karena Sayyidina Ali pun pernah berkata, yang beridul fitri itu bukan yang berbaju baru, tetapi yang meningkat iman dan takwanya. Nabi memang menyuruh kita untuk sholat Idul Fitri itu memakai pakaian yang terbaik yang kita pakai. Itu menunjukkan fabi ni'mati rabbika fahaddits, bahwa kita menunjukkan rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian Rasulullah juga menyuruh kita untuk berbuka di pagi hari Idul Fitri sebelum kita berangkat sholat. Artinya kita disuruh untuk minum atau sedikit makan. Nabi makan kurma 3 biji, 5 biji atau 7 biji. Baru Nabi berangkat ke masjid untuk menunaikan Idul Fitri itu. Mudah-mudahan uren sederhana ini dapat menjadi bahan diskusi kita di sore hari ini, sekaligus juga program Serasi dalam rangka bertanya jawab dengan pendengar. Mungkin ada hal-hal yang perlu kita diskusikan dalam rangka menyambut datangnya Idul Fitri sekaligus menjadikan Syawal sebagai bulan peningkatan. Demikian, terima kasih, saya kembalikan kepada Mbak Irvi. Iya, betul. Silakan. Terima kasih Ustadz. Jadi memang bulan Ramadan ini adalah latihan begitu ya Ustadz ya. Benar, Mbak Irvi. Menuju ke yang sebenarnya nanti di 11 bulan berikutnya. Itu dia, gitu ya, Ustadz, itu dia, ya. benar. Tapi mempertahankan itu kan memang lebih sulit daripada meraih tuh Benar, ceritanya Ustadz. itu dia. Kita cuma dikasih waktu latihan 1 bulan untuk menjalani 11 bulan berikutnya. Apa yang bisa kita lakukan untuk ngangkat telepon dulu Ustadz? Baik, silakan. Irvi, simpan dulu pertanyaan dari Irvi Ustadz ya. Iya. Halo, Assalamualaikum Serasi, selamat sore. Serasi, selamat sore Irvi. Iya, selamat sore, dengan siapa di mana ini? Dari Bang Togar, Oh, Kodok. iya Bang Togar, silakan Bang Togar di Palupua ya dengan pertanyaannya. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan Bang Togar. Ini agak melawan puasa terseok-seok di 10 hari tertinggal ini. Terpaksa, ya. Iya. Iya, Bagaimana peningkatannya puasa gitu setelah Syawal masuk peningkatan nanti? Baik, peningkatan puasa. Bagaimana ciri-ciri orang yang bisa mendapatkan Lailatul Qadar? Hanya itu Ustaz. Baik, terima kasih Bang Togar. Iya. Ya, Assalamualaikum Irvi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, silakan Ustadz. Baik Mbak Irvi, ini Bang Togar tadi menanyakan bagaimana peningkatan puasa sesudah hari raya. Betul. Ya, Nabi SAW bersabda, siapa yang menyempurnakan puasa Ramadannya 1 bulan, kemudian dia mengiringi dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka sama dia seperti setelah berpuasa 1 tahun. Berarti kalau memang sukses puasa Ramadan kita, salah satu buktinya adalah kita ingin menyempurnakan Ramadan itu 1 bulan penuh. Nah ini kan hari ini apakah 29 atau 30, insya Allah nanti maghrib akan ada pengumuman dari Menteri Agama. Dan sepertinya berat kemungkinan ini puasa kita akan jadi 30 hari maksudnya, bukan 30 bulan. Ya. Kemudian sesudah Idul Fitri, itu dianjurkan kita puasa sunnah di bulan Syawal itu sebanyak 6 hari. Dalam hadis Nabi tidak dijelaskan langsung di tanggal 2 Syawalnya, dan juga tidak dijelaskan bahwa harus berturut-turutnya. Berarti yang 6 hari itu bisa kita cicil di dalam bulan Syawal untuk mendapatkan pahala penuh berpuasa 1 tahun. Rupanya 1 hari di bulan Syawal itu nilainya sebanding dengan 10 hari di bulan-bulan yang lain. 6 hari dinilai itu 2 bulan. Sedangkan yang Ramadan sebulan itu dinilai 10 bulan. 10 tambah 2, 12 bulan, 1 tahun. Nah,
Kemudian tadi ditanyakan, seperti apa ciri orang yang meningkat di bulan Syawal itu? Tentu saja kalau selama ini mereka biasanya sholat di rumah, sekarang berjamaah di masjid. Kalau selama ini baru puasa wajib, sekarang dia sudah puasa sunat. Nah, kalau selama ini mungkin suka marah-marah, sekarang sudah banyak sabar. Kalau selama ini masih saku bajai, sekarang sudah jadi dermawan gitu kan. Nah, berarti ada peningkatan di situ. Lalu apakah dia dapat Lailatul Qadar atau tidak? Nah, begini, Lailatul Qadar itu tidak bisa kita lihat dari kasat mata orang yang dapat atau orang yang tidak. Tapi yang paling utama sebenarnya ketika Lailatul Qadar itu menghampiri kita, Allah mencatatkan ibadah kita semalam itu lebih dari 83 tahun, artinya lebih baik dari 1000 bulan. Nah, itunya yang kita kejar dari Lailatul Qadar. Jadi tidak kita ukur juga, oh ini orang ini dapat Lailatul Qadar ini, oh ini tidak ini. Nah, yang terpenting itu sebenarnya adalah seperti dikatakan Sayyidina Ali tadi, yang berhari raya bukanlah baju barunya, tetapi peningkatan iman dan ketakwaannya. Gitu. Oke, baiklah. Nah, menyambung sembari kita tunggu telepon dan juga chat berikutnya untuk bertanya, Ustadz. Kembali pertanyaan Irfi tadi, Ustadz. Jadi kita kan 11 bulan yang lain harus tetap meningkatkan ibadah kita setelah kita belajar gitu ya, Ustadz ya. Apa nih yang bisa menjadi pengingat untuk kita? Karena namanya manusia, Ustadz, terus sering diingat-ingatin gitu, Ustadz. Jadi apa nih yang bisa menjadi pengingat untuk kita untuk tetap mempertahankan apa yang sudah kita raih di Ramadan ini, Ustadz? Baik, yang pertama tujuan Allah menciptakan kita itu harus kita ingat di sepanjang hidup kita. Ada dua tujuan Allah mencipta kita. Yang pertama, inni ja'ilum fil ardi khalifah. Kita ini dijadikan oleh Allah adalah sebagai pelopor kemakmuran dan kejayaan. Kalau bukanlah untuk kepentingan kita, Allah tidak cipta langit dan bumi. Allah tidak utus Nabi dan Rasul. Allah tidak turunkan kitab suci. Allah tidak berikan fasilitas yang ada ini. Karena Allah ingin kita ini menjadi pelopor kejayaan. Tapi di sisi lain dalam surah Az-Zariyat ayat 56, tujuan Allah mencipta kita adalah wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Allah mencipta kita ini agar kita ini bahagia, selamat dunia akhirat. Maka untuk kebahagiaan dan keselamatan itu Allah perintahkan kita untuk patuh dan taat beribadah. Nah, tidaklah aku ciptakan jin dan manusia, kata Allah, kecuali untuk patuh taat beribadah kepadaku. Jadi Allah mencipta kita ini tujuannya untuk ibadah. Itu yang pertama. Yang kedua, alarm pengingat kita adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala itu maha di atas segalanya, dan kita disuruh bertakwa haitsuma kunta. Apa kata Nabi? Ittaqillaha haitsuma kunta. Bertakwalah kamu kepada Allah kapanpun dan dimanapun kamu berada. Artinya ketakwaan, ketaatan tidak hanya di bulan Ramadan, tapi ketakwaan dan ketaatan itu justru di sepanjang kehidupan kita. Karena Nabi menyuruh kita bertakwa tidak di bulan tertentu, tidak di masjid saja, tetapi kemanapun kita pergi, kapanpun, di bulan apapun, Nabi menyuruh kita bertakwa. Nah, yang ketiga, kita harus sadar bahwa doa kita di bulan Rajab dulu sudah dikabulkan Allah. Apa itu? Kita meminta kepada Allah, Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Ya Allah, berkahi kami di bulan Rajab dan Sya'ban, pertemukan kami dengan bulan Ramadan. Lalu kita sudah bertemu dengan bulan Ramadan. Setelah kita bertemu dengan bulan Ramadan, kita ingat bahwa tidak ada jaminan di Ramadan tahun datang kita masih akan ketemu lagi. Karena apa? Kullu nafsin dha'iqatul maut. Karena setiap yang bernyawa pasti akan mati. Dan kita sudah banyak mendengar berita duka di bulan Ramadan ini. Untuk Bukit Tinggi Agam dan sekitarnya, berapa orang ulama-ulama kita yang sudah meninggal dunia. Kemudian keluarga-keluarga kita yang telah dahulu daripada kita. Itu menunjukkan bahwa jatah hidup kita ini sangat terbatas diberi Allah. Maka jadikanlah sisa umur ini untuk berlomba mendapat ampunan Allah dan berlomba meningkatkan amal soleh kita. Dan yang terakhir, sebagai alarm pengingat adalah bahwa di Ramadan ini kita sangat dekat dengan Allah. Seakan-akan kita tidak tercipta dengan tanah. Kita ini seakan-akan tidak tercipta dari tanah. Seakan-akan kita ini terbang tinggi melewati langit. Karena begitu mesranya kita dengan Allah. Kita begitu dekatnya dengan Allah. Dengan ibadah-ibadah kita. Kita membaca Al-Quran penuh kerinduan. Kita kemudian menunaikan sholat penuh syahdu. Kita berzikir luar biasa. Nah, suasana hati yang seperti itu akan kita rindukan untuk datang lagi di 11 bulan yang akan datang. Maka di akhir Ramadan sangat banyak orang yang
berurai air mata berpisah dengan Ramadan. Andaikan umatku tahu, kata Nabi, betapa besarnya nilai Ramadan itu, betapa nikmatnya Ramadan itu, mereka akan meminta kepada Allah agar Ramadan saja berkepanjangan. Tapi kasihan juga yang ini ya, yang tidak sanggup puasa gitu ya. Nah, jadi begitulah gambaran Nabi bahwa Ramadan itu memang luar biasa buat kita. Itu mungkin beberapa tips yang bisa kita lakukan sebagai alarm pengingat bahwa Ramadan bukan tujuan, tapi Ramadan tadi adalah bulan untuk pembekalan, bulan pelatihan, bulan kita ditempa agar sesudah Ramadan itu sudah menjadi pribadi yang takwa dan sudah terbiasa dalam ketaatan yang total. Insya Allah kita semua bisa melewatinya, Ustaz. Insya Allah, baik. Baiklah. Kemudian ada juga nggak sih, Ustaz, amalan-amalan yang ringan tapi berdampak besar nih yang bisa kita lakukan setiap harinya untuk menjaga kualitas ibadah kita pasca Ramadan, ya Ustaz? Baik. Itu yang kita katakan bahwa Syawal adalah bulan peningkatan. Kita harus meningkatkan ketakwaan. Apa amalan-amalan ringan yang kita lakukan? Nah, kita contohkan. Nabi SAW mengatakan bahwa amalan yang paling disukai Allah adalah amalan yang dilakukan terus-menerus walaupun amalan itu sedikit. Hadis sahih riwayat Bukhari Muslim. Ahabbul a'mali ilallahi audamuha wa in qalla akhrajahul Bukhari wa Muslim. Sebaik-baik amal yang paling dicintai Allah adalah yang terus-menerus dilakukan walaupun sedikit. Nah, maksudnya begini, kita mungkin tidak sholat tarawih lagi, tetapi tiap malam kita tetap qiyamul lail, tetap kita sholat malam sesudah isya sebelum tidur, umpamanya 2 rakaat atau 4 rakaat, atau di tengah malam kita bangun kita tetap bertahajud walaupun 2 rakaat, 4 rakaat. Itu adalah amalan-amalan yang sedikit tapi terus menerus. Kalau di bulan Ramadan mungkin kita sampai 3 juz, 5 juz satu hari. Nah, di luar Ramadan nanti walaupun 1 juz tapi tiap hari kita upayakan 1 juz. Walaupun kita bagi 5 waktu, umpamanya 10 lembar 1 juz itu, 2 lembarnya ba'da zuhur, 2 lembar ba'da asar, 2 lembar ba'da maghrib, 2 lembarnya ba'da isya, mungkin 2 lembarnya sebelum subuh. Kita bisa membagi waktu untuk tetap meluangkan waktu untuk Al-Quran. Karena sebenarnya ada 4 yang wajib kita beri waktu dalam sehari di sepanjang hidup kita. Pertama, wajib ada waktu untuk ibadah. Yang kedua, wajib ada waktu untuk muhasabah diri, mengoreksi diri kita. Yang ketiga, wajib ada waktu untuk tolabal ilmi, menambah ilmu, karena ilmu yang bertambah mengangkat derajat kita, menyempurnakan amal kita, menguatkan akidah dan memuliakan akhlak. Kemudian yang keempat, tiap hari wajib kita punya waktu untuk memastikan nafkah kita benar-benar bersumber dari yang halal, seperti itu. Mencari nafkah begitu ya, Ustaz? Iya, Oke. Nah, Ustaz, kan kita sudah lumayan terbiasa nih menjalankan ibadah puasa di bulan Ramadan ini. Kemudian di luar Ramadan juga ternyata cukup banyak ibadah-ibadah puasa yang bisa kita lakukan ya, Ustaz, yang sunah-sunah begitu ya, Ustaz ya. Benar. Nah, selain Senin Kamis nih, Ustaz, apalagi nih puasa-puasa lain yang bisa kita lakukan di luar Ramadan, Ustaz? Baik, sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, mungkin ibadahku puasa inilah yang bisa kulakukan. Kalau berwakaf mungkin orang punya duit yang banyak yang bisa. Kalau membangunkan masjid, mau umrohkan orang lain dan seterusnya, mungkin ibadahnya butuh duit yang banyak gitu. Tapi puasa kan tidak butuh duit banyak. Ini kan ibadah yang modalnya gitu, sedikit gitu ya. Modalnya diri sendiri aja. Tetapi rupanya puasa itu nilainya luar biasa. Sampai-sampai Nabi menyebutnya, Allah Subhanahu wa taala dalam hadis kursi melalui lisan Nabi dikatakan begini, setiap amalan anak cucu Adam untuk dirinya kecuali puasa. Puasa itu as-saumu li wa ana ajzibi, kata Allah. Puasa itu untukku dan aku yang tahu nilainya. Oh, berarti ibadah ini istimewa, yaitu puasa. Nah, tadi di Ramadan kita puasa wajib, ya 1 bulan penuh. Sesudah Ramadan apa yang harus kita lakukan? Nomor 1 yang harus diingat adalah puasa qadha. Apa itu puasa qadha? Puasa Ramadan yang kita tinggalkan dengan alasan haid, nifas, sakit, musafir, atau halangan-halangan lain yang membolehkan kita membatalkan puasa, itu mesti kita ganti segera. Jangan kita tunda-tunda. Itu puasa qadha. Yang kedua baru puasa sunat. Puasa sunat yang paling utama yang mana? Itu dia tadi, 6 hari di bulan Syawal. Ini bisa kita cicil, Senin Kamis, Senin Kamis, Senin Kamis, sudah 6. Ya kan? Mungkin minggu pertamanya kita masih lebaran. Masih banyak keluarga datang, atau kita juga mengunjungi keluarga yang lain. Nah, kita belum puasa sunat. Tapi di 3 minggu yang tinggal mungkin kita ambil Senin Kamis harinya agar dapat double pahala. Pahala bulan Syawal sekaligus harinya hari yang
istimewakan Nabi Senin dan Kamis. Nah, ada sahabat bertanya, ya Rasulullah, kalau hanya Senin Kamis kami bisa ya Rasulullah. Ada enggak puasa lebih bagus lagi dari itu? Engkau tambah dengan ayamul bid, kata Nabi. 3 hari di tengah bulan. Tanggal 13, 14 dan 15 bulan Hijriah tentunya. Lalu sahabat nanya lagi, ada enggak kalau itu kami udah biasa ya Rasulullah. Ada enggak yang lebih bagus lagi? Engkau contoh puasanya Nabi Daud. Sehari berpuasa, sehari tidak. Sehari berpuasa, sehari tidak. Lalu sahabat ini nanya lagi, ya Rasulullah, boleh nggak tiap hari aja kami puasa dalam sebulan? Nggak boleh, kata Nabi. Jadi kita nggak boleh pula umpamanya seperti Ramadan ini nanti di Syawal puasa sepenuhnya, di bulan berikutnya sepenuh. Tidak, justru Nabi hanya menyuruh kita maksimal itu 15 hari dalam sebulan untuk berpuasa sunat. Berarti seperti puasa Daud begitu, seperti Ustaz, puasa Daud tadi. Walaupun nanti ada juga hari-hari istimewa tertentu, umpamanya ada nanti puasa hari Arafah, ada nanti puasa di bulan Syura, ya kan, hari Asyura, hari Tasu'a, dan itu nanti juga akan ada keistimewaan tersendiri. Namun maksimalnya itu adalah 15 hari di dalam satu bulan begitu. Ya. Jadi kalau sudah kita lakukan puasa-puasa yang lainnya, jadi puasa Daudnya nggak usah dulu ya, nanti kepenuhan ya satu bulan, Ustaz, itu ya. Dia. Oke, baiklah. Silakan, kita masih menantikan interaktif dari Anda tentunya di 0811 669 9480 dan juga di line WhatsApp kita tentunya di 0811 669 9480. Di nomor yang sama Anda bisa mengirimkan WhatsApp dan juga bisa mengirimkan pertanyaan Anda untuk topik kita hari ini, bulan Syawal itu bulan peningkatan. Nah, berbicara tentang peningkatan, Ustadz, peningkatan setiap orang, setiap individu pasti berbeda-beda ya, Ustadz, ya. Bener. Misalnya orang yang tadinya mungkin belum berpuasa, ternyata di bulan Ramadan ini dia sudah berpuasa, itu juga sudah peningkatan kan, Ustadz, untuk ke bulan-bulan yang kedepannya begitu. Nah, untuk hal ini seperti apa Ustadz bisa menyemangati nih untuk orang-orang yang mungkin peningkatannya baru sedikit begitu, Ustadz? Kan perlu motivasi nih untuk mereka, Ustadz, ya. Benar. Jadi begini, setiap kita punya keistimewaan tersendiri. Ada memang di antara kita dari kecil sudah diberi hidayah oleh Allah. Betul. Ada yang setelah dewasa kita baru mendapatkan hidayah sempurna. Ada yang mungkin sudah kecelakaan dulu baru dia sadar gitu. Ada juga yang mungkin di usia tua baru dia tersadar. Nah, tidak peduli kapan kesadaran itu datang kepada kita. Yang paling utama adalah ketika Allah telah memberi hidayah dan kita sudah mulai tersentuh hati untuk hijrah menjadi lebih baik, maka jaga semangat itu. Nah, bagaimana menjaga semangat itu? Yang pertama, Allah semangati kita di dalam surah Asy-Syams ayat 9 dan ayat 10. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung, kata Allah, orang-orang yang mensucikan jiwanya dan merugi orang-orang yang mengotori hatinya. Mungkin selama ini jiwa kita dikotori oleh kelalaian, dikotori oleh dosa, dikotori oleh pelanggaran-pelanggaran. Nah, sekarang Allah membersihkan jiwa kita itu sehingga jiwa kita menjadi lembut, hati kita menjadi khusyuk, kemudian ada semangat untuk beribadah. Nah, ini kita pertahankan. Jangan kita biarkan lagi hati kita ini menjadi kotor. Jangan kita biarkan lagi jiwa kita ini menjadi kotor karena pelanggaran-pelanggaran berikutnya. Nah, kemudian dalam kita melakukan peningkatan tadi, katakanlah ada komunitas-komunitas hijrah begitu ya. Kita sangat menyambut baik, bersyukur melihat orang-orang yang mungkin selama ini belum begitu banyak amal ibadahnya. Sekarang mereka hijrah ke arah yang sedemikian. Kita anjurkan mereka dibimbing oleh seorang ustadz, dibimbing oleh ulama. Jangan jauh-jauh dari ulama, jangan jauh dari ustadz. Jangan kita merasa bahwa kita sudah sempurna, tapi kita perlu banyak belajar dari banyak ustadz, bukan dari satu ustadz saja. Mungkin kita perlu belajar dari banyak ulama dengan banyak latar belakang supaya apa? Penguatan-penguatan semangat itu berjalan terus. Karena sesoleh apapun kita butuh orang lain yang menasehati. Karena kita diperintahkan dalam agama itu 3 nasihat. Yang pertama adalah watawassaw bil haq, saling menasihati dalam kebenaran. Yang kedua watawassaw bis sabar, saling menasihati dalam kesabaran. Yang ketiga adalah watawassaw bil marhamah, saling menasihati dengan penuh kasih sayang. Ad-dinun nasihah, kata Nabi, agama itu nasihat. Karena agama ini nasihat, maka di sepanjang hidup kita butuh nasihat gitu. Kita butuh nasihat dari orang lain. Nah, ketika pasangan hidup kita terlalai ibadahnya, kitalah yang berkewajiban mengingatkan.
Ketika teman atau sahabat kita ini terlalai dari ibadahnya, tampillah kita menjadi teman yang baik, yaitu mengingatkan mereka takwa kepada Allah. Ketika ada anak cucu kita, tetangga kita, mungkin mereka lupa dengan kewajibannya kepada Allah, kita mengingatkan mereka. Nah, budaya ini yang harus kita tumbuhkan. Jangan hanya kita mensolehkan diri kita sendiri, tetapi bagaimana kesolehan sosial itu kita juga ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar, membawa orang kepada yang baik dan mencegah orang dari yang mungkar. Karena siapa yang mengajak kepada kebaikan, dia akan mendapatkan kebaikan serupa seperti yang dilakukan orang tersebut. Oke. Begitu Mbak Irvi. Baiklah, betul sekali Ustadz ya. Jadi harus banyak-banyak tetap belajar ya Ustadz. Terus belajar kita. Betul, bahkan orang yang ilmunya sudah tinggi saja masih terus belajar. Begitu Terus ya Ustadz belajar, ya. iya. Tapi juga pernah dengar satu ungkapan Ustadz, katanya ketika kita sudah banyak belajar, banyak membaca buku, belajar begitu ya. Justru dari sana kita tahu bahwa ternyata kita tidak tahu apa-apa sebenarnya. Iya benar. Baiklah. Iya, baik. Nah Ustadz, pertanyaan selanjutnya dari Irfin Ustadz. Seringkali setelah bulan Ramadan ini berakhir, kita kembali ke kebiasaan lama dan semangat ibadah kita kemudian turun lagi, begitu ya Ustadz ya. Nah, ini apakah orang-orang seperti ini mereka tidak mendapatkan makna Ramadan, Ustadz? Oh baik, saya bacakan surat Yusuf ayat 12. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Wa idza massal insana durru da'ana li jambihi aw qa'iman aw qa'ida. Falamma kashafna anhu durrahu marra ka'allam yad'una ila durrim massah. Kadzalika zuyyina lil musrifina ma kanu ya'malun. Dan apabila manusia itu ditimpa oleh satu kesulitan, ditimpa oleh satu masalah, maka mereka akan berdoa kepada kami dalam keadaan duduk, berbaring maupun berdiri. Tapi ketika mereka sudah selesai dari masalah atau kesulitan yang dihadapinya, mereka kembali menempuh jalan yang sesat. Ya kan? Seakan mereka tidak pernah berdoa kepada kami, kata Allah, untuk diselamatkan dari masalah yang dihadapinya. Demikian dipandang indah oleh orang-orang yang melampaui batas itu terhadap apa yang mereka kerjakan. Allah sebenarnya menyindir kita dalam ayat ini. Kenapa kita di bulan Ramadan ini bisa begitu dekat dengan Allah? Kita bisa begitu taat. Kita bermohon kepada Allah dalam segala situasi dan kondisi. Kita kemudian melakukan ibadah-ibadah yang maksimal. Tetapi ketika Ramadan berangkat, seakan-akan kemarin kita tidak pernah melakukan itu. Nah, ini menandakan bahwa kita belum istiqomah. Nah, belum istiqomah. Apa yang dimaksud dengan istiqomah? Teguh pendirian dengan ketaatan yang sudah kita lakukan. Sahabat datang kepada Nabi, ya Rasulullah, beri aku satu nasihat yang sesudah engkau menyampaikan nasihat itu, aku tak perlu bertanya lagi kepada orang lain. Yang nasihat itu tidak perlu panjang karena aku bosan dengar ceramah panjang. Itulah kira-kira kalau sahabat ini nanya. Lalu apa kata Nabi? Berimanlah kamu, kemudian setelah itu istiqomah. Nah, dalam keimanan tadi. Lalu kemudian dia pikir-pikir, oh iya, beriman dan kemudian istiqomah dengan keimanan. Rupanya iman itu 3. Ucapan lidah, keyakinan hati, dan pembuktian dalam bentuk amal perbuatan. Seperti itu. Baiklah Ustaz. Halo, Assalamualaikum, selamat sore Serasi. Iya, dengan siapa di mana ini? Dengan Pak Mamur di Pasaman. Pak Mamur di Pasaman. Silakan Pak Mamur dengan pertanyaannya kepada Ustaz Syamsul Bahri. Oh, Ustaz Syamsul Bahri. Iya. Pertanyaan saya, ini mengenai apa judulnya nih? Ini tentang bulan Syawal, bulan peningkatan setelah Ramadan nih, Pak Mamur. Oh, gitu. Iya, silakan Pak Mamur. Halo Pak Ustaz. Iya, Pak Mamur, silakan Pak. Apa setelah Ramadan habis, apa keistimewaan di bulan Syawal? Cuma itu aja Pak Ustaz. Baik, terima kasih. Iya, terima kasih Pak Mamur. Tapi ada juga yang akan saya tanyakan. Oh, boleh. Silakan. Sebetulnya kita sudah menang kuis. Tapi caranya mengambil hadiahnya bagaimana? Oh iya, nah Pak Mamur, sama Bu Irfir itu. Iya betul. Nah Pak Mamur silakan langsung datang aja ke RRI karena hadiahnya sudah kita sediakan di Studio Pro 1. Jadi tidak usah menunggu jam kerja. Jadi langsung saja datang ke Pro 1. Bilang aja nanti sama security kita untuk mengambil hadiah kuis. Nanti akan diantarkan ke Studio Pro 1. Baik. Iya.
sama nah dua. Oke. Sekalian liburan nanti ke Bukit Tinggi ya Pak Mamur. Sekalian lebaran nanti ya. Baik. Oke, terima kasih ya. Sama-sama Makasih Pak Pak Mamur. Mamur. Iya, baik. Penjelasannya Ustaz ya. Terima kasih Pak Mamur, insyaallah. Jadi Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa keistimewaan bulan Syawal nih Ustaz? baik. Pertama, Syawal itu adalah bulan awal daripada bulan haji ya. Al-hajju asyhurun ma'lumat. Haji ditunaikan pada bulan-bulan yang dimaklumi dan Syawal itu adalah awal dari bulan haji. Artinya di bulan Syawal biasanya itu sudah mulai persiapan untuk ibadah haji. Betul. Ya kan? Nah, dan kita juga di tanah air saat ini sedang bersiap-siap jamaah kita untuk berangkat ke tanah suci. Kemudian Syawal juga merupakan tadi bulan peningkatan sesudah Ramadan. Nabi bersabda bahwa siapa yang menyempurnakan puasa Ramadannya 1 bulan, kemudian menambahnya dengan puasa 6 hari di bulan Syawal, maka dia sama seperti berpuasa 1 tahun. Itu artinya di bulan Syawal itu 1 hari puasa kita itu dinilai Allah 10 hari. Nah, kita berpuasa 6 hari berarti 60 hari. 2 bulan nilainya di sisi Allah. Maka amalan yang utama di bulan Syawal itu adalah puasa sunat. Kemudian tentu saja bagi yang punya kewajiban puasa qadha lebih afdal untuk disegerakan, baru nanti puasa sunatnya. Lalu di bulan Syawal itu juga adalah bulan silaturahim. Karena Nabi mencontohkan berhari raya, beliau mengunjungi keluarga, mengunjungi sahabat-sahabat beliau. Sahabat-sahabat juga datang mengunjungi Nabi. Dan Nabi menyuruh kita saling mendoakan, taqabbalallahu minna wa minkum. Nah, berarti di bulan Syawal, itu juga adalah 1 bulan yang istimewa. Bulan di mana hati kita ini lembut, terbuka untuk memaafkan. Maka manfaatkan momen itu untuk kembali menghangatkan hubungan kekeluargaan, hubungan kekerabatan, hubungan kita dengan karib kerabat kita. Manfaatkan untuk bersilaturahim, apalagi Syawal bulan hari raya tahun ini itu cuti kita agak lebih panjang. Betul. Lebih panjang, kita mungkin lebarannya sekitar tanggal 31, sedangkan kita masuk kerja lagi tanggal 8 atau 9 bagi pegawai negeri, bagi anak-anak sekolah juga tanggal 9. Itu betul. Cukup panjang waktu libur kita. Nah, mari manfaatkan ini untuk merajut kembali jembatan hati antara keluarga kita, karib kerabat kita. Tentu juga tidak boleh lupa peduli terhadap kaum duafa, fakir miskin dan anak-anak yatim kita. Kemudian apalagi yang kita lakukan di bulan Syawal? Itu dia tadi, bagaimana kita membawa kebiasaan taat di bulan Ramadan itu ke bulan Syawal. Karena bulan Syawal adalah pembuktian awal. Jangan nanti di bulan Syawal kita rame-rame masuk rumah sakit. Kenapa kita rame-rame masuk rumah sakit? Karena makannya sudah tidak terkontrol. Tiap sebentar kita udah minum sirup. Tiap sebentar makan ini, makan itu. Ternyata sudah overdosis. Sudah tidak memperhatikan keseimbangan kesehatan. Ini baru 1 bulan ini kita latih perut kita ini, kita kosongkan 6-8 jam. Mungkin sampai 12 jam. Nah, itu kan tujuannya agar mesin atau fungsi pencernaan kita itu kita beri istirahat, sehingga dia melakukan autopagium, melakukan penyehatan otomatis gitu kan, sisa-sisa zat-zat yang tak berguna itu keluar secara otomatis. Akhirnya tubuh kita ini menjadi segar dan sehat. Nah, ini jangan kita tempa dengan makanan yang berlebihan, nanti kita rame-rame masuk rumah sakit gitu. Betul Ustaz. Nah, ini juga berkaitan dengan jawaban Ustaz tadi ya. Kan kalau Idul Fitri itu kita identik dengan ungkapan kembali fitrah. Iya, benar. Kembali suci, begitu Ustaz. Itu makna sebenarnya apa dari ungkapan itu Ustaz? Baik, ini juga yang paling penting, bahwa kembali suci atau Idul Fitri itu maksudnya adalah bagaimana diri kita ini yang berlumur dosa dan kesalahan, diri kita ini yang penuh dengan kekurangan dan kealpaan, selama Ramadan ini benar-benar kita berupaya maksimal mendapat ampunan Allah, mendapatkan maghfirah dari Allah Subhanahu wa taala. Tidak hanya mendapat ampunan, tapi di bulan ini kita membekali diri kita dengan amalan yang wajib dan amalan yang sunat, di mana nilainya berlipat ganda, apalagi tadi di Lailatul Qadar yang lebih baik amal kita di malam itu daripada 1000 bulan di hari-hari yang lain. Nah, kembali kepada fitrah maksudnya apa? Allah melahirkan kita ke dunia dulu, kullu mauludin yuladu alal fitrah.
Tiap manusia lahir itu suci, bersih. Kita lahir nggak bawa dosa. Kita lahir nggak bawa kesalahan. Nggak ada dosa turunan dalam Islam. Artinya kita suci. Nah, kita berharap Ramadan ini pun telah menyucikan kita kembali dari dosa-dosa kita. Begitu. Baiklah. Assalamualaikum, selamat sore Serasi. Selamat sore juga, waalaikumsalam. Iya, ada Lila di Padang Pariaman ya. Silakan Lila dengan pertanyaannya. Bukan di Pariaman. Oh, di Padang sekarang. Oke, boleh. Bergeser ternyata Lila. Silakan Lila pertanyaannya. Baiklah, Pak Ustadz, kan peningkatan ya, begitu judulnya peningkatan di bulan Syawal. Benar. Karena bagaimana peningkatan nanti tidak meningkat di bulan Syawal, apakah itu tergantung dari puasa kita maksimal atau tidak maksimalnya puasa kita sewaktu Ramadan, atau mungkin kusuk, bukankah itu mencerminkan kita bisa meningkat bahkan menurun? Apakah itu gambaran dari puasa kita maksudnya di Ramadan itu di bulan Syawal ini kita pada kaitannya Pak Ustadz dengan puasa kita. Lalu dengan puasa Syawal yang 6 hari itu, kita juga sebaiknya puasa Qada juga dilakukan di cepatnya bulan Syawal. Pertanyaannya, bolehkah digabung Pak Ustadz Qada dengan puasa sunat kita atau memang dipisahkan seperti itu? Baik, iya. Itu aja Lila? Oke. Iya, sama-sama. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, pertanyaan pertamanya nih, peningkatan kita di setelah bulan Ramadan ini, apakah itu seperti bulan Ramadan juga puasanya gitu Ustaz ya? Oh iya. Apakah itu mencerminkan begitu Ustaz? Iya. Mencerminkan ibadah kita. Jadi begini, peningkatan itu kan ada dua. Iya. Ya, peningkatan dari segi jumlah dan peningkatan dari segi kualitas. Nah, dari segi jumlah tentu kita tidak mungkin melakukan peningkatan seperti Ramadan seperti tadi kita puasa sebulan penuh, tarawih tiap malam, tidak mungkin. Karena Ramadan tadi istimewa. Dia itu adalah bulan untuk pembekalan diri kita. Nah, peningkatan yang dimaksud di sini adalah terutama adalah dari segi kualitas. Kualitas diri kita ini meningkat dari dulu menjadi seorang muslim, menjadi mukmin, mukmin menjadi muhsinin, muhsinin menjadi mukhlisin, mukhlisin kemudian menjadi muttaqin. Nah, sehingga suasana batin kita yang kemarin itu mungkin dengan panggilan azan itu kita masih setengah jam masih loading juga, ya kan, belum ada wudhu segala macam. Sekarang mungkin belum lagi azan kita sudah berwudhu, sudah bersiap untuk sholat. Berarti kita ada peningkatan dong, ada peningkatan, ada tersentuh hati. Setiap masuk waktu sholat itu nggak nyaman lagi kita sebelum kita bersiap untuk menunaikan ibadah sholat. Berarti di situ ada peningkatan. Kemudian juga peningkatan dari segi buah dari puasa. Puasa itu intinya kan adalah melatih kita ini menjadi pribadi yang jujur, menjadi pribadi yang ikhlas, menjadi pribadi yang sabar, menjadi pribadi yang bertanggung jawab. Nah, kejujuran, keikhlasan, tanggung jawab itu kita bawa ke dalam kehidupan kita sehari-hari. Berarti sudah di situ sudah nampak peningkatan. Dan nampak peningkatan. Jadi kesimpulan peningkatan itu adalah bagaimana mengaktualisasikan nilai-nilai ibadah yang selama Ramadan itu dalam kehidupan nyata kita sehari-hari. Tidak mungkin seperti umpamanya selama Ramadan kita itu bangunnya tetap jam 3 makan sahur dulu. Kemudian nanti itikaf di masjid, tengah malam kita baru pulang. Nah, itu tidak mungkin kita lakukan seperti Ramadan betul. Maka peningkatan itu kita utamakan dari segi kualitasnya. Nah, kemudian yang kedua tadi niat puasa. Nah, ini perlu sekali saya jelaskan karena ini banyak kali pertanyaan. Saya juga mengaji di masjid, di musola sering juga ditanyakan seperti itu. Ibadah mahdhah seperti sholat, puasa, zakat, haji itu niat menjadi rukun. Rukun nomor satunya niat. Nah, kalau niat menjadi rukun, maka niatnya hanya satu untuk satu ibadah. Nah, kalau niat dia tadi puasa qadha, maka jadinya puasa wajib. Karena puasa qadha itu wajib, membayar puasa yang tertinggal. Kalau niatnya puasa sunat, puasa wajibnya tidak terbayar. Nah, timbul pertanyaan, boleh nggak niatnya sengaja aku mengqadha puasa Ramadanku sekaligus niatnya puasa sunat? Itu nggak bisa karena yang satu wajib, yang satu sunat, ya kan? Tidak boleh niat dua. Sekarang saya kasih contoh begini, Mbak Lila tadi ya. Umpamanya datang ke masjid sholat subuh, lalu dia niatkan sengaja aku sholat subuh 2 rakaat sekaligus tahiyatul masjid, bisa nggak? Pasti nggak bisa. Atau umpamanya aku mau sholat sunat fajar sekaligus sholat sunat subuh, bisa nggak? Tidak bisa. Atau umpamanya pergi haji sampai di tempat berniat bermikot di sana, sengaja aku memenuhi panggilanmu ya Allah, menunaikan haji untuk diriku sekaligus ayahku, bisa nggak? Nggak bisa. Jadi setiap amalan mahdhah tadi saya bilang sholat, puasa, kemudian zakat,
haji itu niat menjadi rukun. Ketika niat menjadi rukun, maka ibadah itu satu ibadah satu niat. Maka niatkanlah puasa qadha, tapi kalau dikerjakan di bulan Syawal dapat pahala keutamaan berpuasa di bulan Syawal. Nah, kalau puasa qadhanya sudah lunas 5 hari, mungkin disambunglah dengan puasa sunat 6 hari. Seperti itu. Tapi kalau harinya tinggal seminggu, udah mau habis bulan Syawal karena sibuk halal bihalal aja 3 minggu gitu kan, belum lagi mengunjungi keluarga, mudik, pulang kampung, ini tinggal seminggu nih. Nah, puasa wajibnya belum dibayar, boleh puasa sunat Syawalnya didahulukan, karena puasa qadhanya bisa dilakukan di bulan lain, sedangkan puasa sunat bulan Syawal itu mesti di bulan Syawal. Seperti itu. Oke, baiklah ya. Jadi satu niat untuk satu ibadah ya, Ustaz, intinya ya Ustaz ya. Jangan dicampur-campur. Kalau doanya boleh banyak. Doanya ya boleh Allah, banyak. Terimalah zakatku ini, sedekahku ini, wakafku ini, alirkan pahalanya untuk keluargaku, itu boleh. Boleh Ustaz ya. ya. Kalau doa sebanyak-banyaknya Sebanyak-banyaknya. Baiklah kalau begitu kita akan masuk ke kuis sesaat lagi. Baik, Ustaz. siap. Jadi nanti akan disiapkan satu pertanyaan untuk penelpon kita. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam Serasi Sore Bicara Seputar Islam bersama BSI KCP Sudirman Bukit Tinggi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallah minna wa minkum. Taqabbal ya karim. Barakallahu fikum. Semoga ibadah Ramadan kita diterima dan disempurnakan Allah Subhanahu wa taala. Dengan segala kerendahan hati, saya Ade Reski Pratama, anggota DPR RI, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1 Syawal 1446 Hijriah. Semoga Allah senantiasa memberikan kita kesehatan, rezeki, dan umur panjang yang barokah, sehingga kita bisa bertemu dengan Ramadan yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Taqabbalallahu minna wa minkum wa taqabbal ya karim. Saya Beni Walis Datuk Tambatuah, Bupati Agam. Saya Nyonya Mary Beni Warlis, Ketua Tim Penggerak PKK Kabupaten Agam, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Fitri 1446 Hijriah. Mohon maaf lahir dan batin. Selamat datang para perantau Kabupaten Agam yang datang dari seluruh penjuru negeri. Semoga di hari raya tahun ini mengikat persaudaraan kita sesama dan menjadikan silaturahim kita lebih baik lagi, baik untuk warga yang ada di kampung maupun yang datang dari perantauan. Semoga Kabupaten Agam senantiasa diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala dan kita terus mengamalkan nilai-nilai untuk mewujudkan Agam Madani. Untuk tahun ini kita mengharapkan kepada seluruh ASN, seluruh tokoh-tokoh masyarakat untuk menjadi teladan, untuk menjadi contoh dalam mengutamakan gerakan Barayo di kampung untuk kembali membangkitkan nilai-nilai yang ada di tengah-tengah masyarakat. Barayo ke rumah Dusana, Barayo ke rumah Bako, Barayo ke rumah Ipa dan Bisan, sehingga suasana hari raya itu betul-betul dirasakan untuk meningkatkan silaturahim di kampung halaman dan dapat mengurangi kemacetan di jalan raya. Semoga kita semua diberkahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kuis ini dipersembahkan oleh Bank BRI Bukit Tinggi. Telepon dan jawab pertanyaan kami di 0811 669 9480.
Baiklah saudara pendengar, masih dalam rangkaian serasi sore bicara seputar Islam bersama RRI Bukit Tinggi dan juga didukung oleh BSI KCP Sudirman Kota Bukit Tinggi. Nah, kali ini kita udah masuk di segmen kuis ya. Jadi untuk segmen kuis ini juga yang terakhir nih Ustadz. Sekarang kan serasi edisi terakhir Ustadz. Berarti kuisnya juga edisi terakhir. Jadi ini spesial sekali untuk pemenang terakhir ini ya. Karena besok udah nggak ada lagi, silakan dimanfaatkan kesempatannya untuk mengikuti kuis ini. Kita sudah mempersiapkan satu pertanyaan yang gampang sebenarnya Ustadz ya. Bisa pasti dijawab kalau tadi ikut menyimak tausiah dari Ustadz tentunya ya. Jadi silahkan boleh ditelepon di 0811-669-9480 ya. Kita akan nantikan sampai kurang lebih pukul 17:53 menit aja nih Ustadz ya. Karena ada waktunya Ustadz. Oke, kita terima dulu yang satu ini. Halo, Assalamualaikum. Kuis serasi dengan siapa di mana ini? Dengan Putri. Dengan Putri di mana? Di Matur. Di Matur. Oke, Putri sudah siap ya dengan jawabannya ya. Kita bacakan dulu pertanyaannya dari Ustadz Syamsul Bahri ya. Oke, Putri, setelah kita sukses melewati bulan Ramadan, kita menjadi orang yang takwa. Dan kemudian kita akan memasuki bulan Syawal, di mana bulan Syawal ini adalah bulan peningkatan. Nah, Putri, apa kira-kira bentuk dari peningkatan keimanan dan ketakwaan kita ini di bulan Syawal nantinya setelah Ramadan? Oke Putri, ada pilihan jawabannya, jangan khawatir. Yang A, meningkat kualitas iman dan takwa. Yang B, meningkat jumlah puasa dan juga tarawih kita. Yang mana jawabannya Putri? Yang A, Kak. Apa tuh yang A, masih ingat nggak? Meningkatkan iman dan takwa. Betul sekali. Betul ya Ustadz ya. Selamat, silakan. Meningkatkan kualitas iman dan takwa kita. Selamat sekali lagi Putri yang ada di Lawang. Iya, hadiahnya bisa diambil langsung ke RRI Bukit Tinggi ya. Langsung aja datang ke Pro 1, nanti tinggal bawa fotokopi KTP aja, cuman itu syaratnya ya. Oh iya Kak. Oke, sama-sama Putri. Selamat sore, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Iya, baiklah Ustadz, itu tadi pemenang kuis kita di edisi terakhir ini. Terima kasih sekali lagi untuk Ustadz yang sudah hadir membagikan ilmu-ilmunya untuk kita. Semoga bulan Ramadan ini bisa menjadikan kita pribadi yang lebih baik di bulan-bulan selanjutnya Ustadz ya. Amin ya rabbal alamin. Dan sampai ketemu lagi di lain kesempatan Ustadz. Iya, terima kasih. Terima kasih juga untuk seluruh pendengar dan juga penonton kami di channel YouTube RRI Bukit Tinggi yang juga sudah mengikuti kami dari awal serasi hingga hari ini tentunya ya. Senang sekali kami bisa berbagi ilmu dan juga berbagi hadiah-hadiah menarik dari RRI dan juga bekerja sama dengan Bank BRI beserta pendukung-pendukung kami yang lainnya, ada Basnas dan juga ada BSI KCP Sudirman Kota Bukit Tinggi. Saya Irvi Anissa mengakhiri serasi untuk edisi Ramadan 1446 Hijriah ini. Terima kasih dan sampai jumpa di serasi edisi tahun yang akan datang. Semoga kita sehat selalu, dipertemukan lagi dengan bulan Ramadan. Selamat sore, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Demikianlah serasi sore bicara seputar Islam di Pro 1 RRI Bukit Tinggi, kanal informasi dan inspirasi. Anda sedang mendengarkan Pro 1 RRI Bukit Tinggi 97,2 FM, kanal informasi dan inspirasi.